Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak semua, apa kabar hari ini? Pada pertemuan kali ini kita memasuki semester genap ya. Untuk kelas 9 di semester genap di bab yang pertama ini kita akan membahas yaitu tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir ya. Iman kepada takdir atau iman kepada kehendak Allah, ketentuan Allah. Apa saja iman kepada takdir? Apa yang dimaksud iman kepada takdir? Nah, yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah berada pada bab 8 tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama adalah untuk kompetensi atau KD 1.4 yaitu beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu 2.4 menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar dengan benar. 3.4 yaitu memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Baik anak-anak sekalian, sekarang pengertian qada. Apa itu qada? Ya, kita sering dengar rukun iman itu ada 6 ya. Yang keenam itu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Nah, qada secara bahasa artinya adalah hukum, keputusan, ketetapan ataupun kehendak. Adapun secara istilah, qada adalah ketentuan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali, atau zaman ajali itu zaman ketika sesuatu itu belum tercipta. Ya, itu yang dimaksud dengan qada. Lalu apa qadar? Qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan atau perwujudan kehendak. Ya. Adapun secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat qada adalah keputusan, ketetapan atau kehendaknya ya. Kalau qadar kepastian, ukuran, kekuasaan atau perwujudan. Nih, perwujudan atas kehendaknya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau qada adalah kehendaknya, kehendak Allah. Nah, kalau qadar keputusan atas kehendak Allah itu, atau secara istilah kan di sini perwujudan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang sudah diwujudkan. Nah, qada dan qadar itulah yang biasa kita sebut dengan takdir ya. Setelah tadi kita paham qada, ini qada ya, ini qadar, lalu itu disebut dengan takdir. Nah, adapun takdir kita bagi lagi itu menjadi 2 nanti. Nah, sebelum kita masuk terhadap pembagian takdir, kita lihat dalilnya. Di sini ada dalil yang menunjukkan tentang takdir, yaitu merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Nah, setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah beberapa waktu atau berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Nah, apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan." Nah, ini salah satu takdir ya. "Wahai Tuhan, ya Allah, manusia ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan." Nah, ditentukan oleh Allah bahwa si fulan lahir sebagai laki-laki, si fulan lahir sebagai perempuan. Nah, setelah ditentukan laki perempuan, ditanya lagi, "Wahai Tuhan, makhluk ini atau manusia ini hidupnya sengsara atau bahagia?" Ditentukanlah sengsara bahagianya. "Wahai Tuhan, bagaimana rezekinya?" Ditentukanlah rezekinya. Sehingga kita sering dengar peribahasa bahwa rezeki itu tidak akan tertukar gitu ya. Karena sudah ditentukan oleh Allah sejak proses penciptaan kita. Ya, serta bagaimana pula ajalnya, kapan dia meninggalnya, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini takdir secara umum bahwa apapun yang terjadi terhadap diri kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita belum ada di dunia. Seperti itu. Nah, sekarang takdir dibagi dua. Ini kita lihat di sini. Ke atas adalah takdir mubram, ke bawah takdir mu'allaq. Maksudnya, takdir mubram itu adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Nah, seperti contohnya misalnya seseorang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Ini merupakan contoh takdir mubram. Kenapa? Karena seseorang itu tidak bisa memilih apakah dia terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Karena ini sudah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak bisa untuk memilihnya. Nah, ketika manusia tidak bisa memilihnya, inilah yang disebut dengan takdir mubram. Seperti itu, ya. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa kita kehendaki. Misalnya saya lahir sebagai orang Sunda gitu. Ya, saya tidak bisa memilih apakah saya pengen lahir sebagai orang Sunda atau orang Jawa atau orang mana gitu. Itu merupakan takdir mubram. Kita tidak bisa memilih seperti itu. Termasuk juga misalnya kematian seseorang, itu tidak bisa memilih gitu. Kapan dia pengen mati? Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang kedua. Nah, ini saya bikin arahnya ke bawah. Kenapa? Karena yang kedua ini, takdir ini adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Jadi di sini pada bagian kedua dari takdir atau yang disebut dengan takdir mu'allaq itu merupakan takdir yang mengikut sertakan peran manusia di dalamnya dalam menentukan takdir. Contohnya apa? Contohnya misalnya kepintaran. Ya, kepintaran seseorang itu melibatkan juga orang tersebut. Misalnya ketika seseorang belajar dengan tekun, lalu dia mendapatkan prestasi, dia pintar, lulus dengan nilai terbaik, ini merupakan takdir mu'allaq. Kenapa? Karena di situ Allah memberikan izin kepada manusia untuk berperan merubah takdir atau keadaan-keadaannya yang bisa untuk diusahakan. Ya, jadi di sini takdir pilihan. Takdir pilihan itu maksudnya kita bisa menentukan kita mau jadi yang mana, kita mau pilih yang mana. Kalau kita rajin, insya Allah kita pinter. Kalau kita nggak rajin, insya Allah kita bodoh, kan gitu. Jadi jangan sampai salah memahami takdir. Misalnya ketika ditanya, misalnya anggaplah ada namanya Andi gitu ya. Andi ini misalnya nilainya jelek gitu. Bagi rapot nilainya jelek, ditanya sama orang tuanya, Andi, kenapa nilai kamu jelek? Kok nilai matematikanya jelek, nilai IPS-nya jelek, misalnya nilai yang lain-lain jelek. Lalu Andi misalnya menjawab, ya mak, namanya juga takdir. Nah, ini salah. Kenapa? Karena dalam prosesnya kita diberikan pilihan oleh Allah. Apakah kita mau memilih untuk belajar atau bermalas-malasan? Seperti itu, ya. Jadi ini merupakan takdir yang kedua, yaitu takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa ditentukan atau diikut sertakan tindakan-tindakan manusia. Orang kaya dan miskin misalnya, itu bisa diusahakan, ada pilihannya. Ketika seseorang misalnya mencuri gitu, kenapa kamu mencuri? Jangan bilang ini takdir, enggak gitu. Kenapa? Karena ada pilihan, kamu mau mencuri atau mau bekerja. Ketika dia milih mencuri, ya ini ikut serta yang dia ciptakan gitu. Jadi ini jangan sampai menyalahartikan takdir bahwa yang jelek itu juga salahnya Allah gitu. Ketika misalnya saya miskin, ya salah Allah, kenapa saya takdir miskin? Saya bodoh, padahal karena nggak mau belajar, ya salah Allah karena saya bodoh gitu kan, nggak punya uang, salah Allah gitu. Ya karena dia nggak mau usaha gitu kan. Kayak ibaratnya orang lapar gitu. Ketika dia lapar, dia tidak berusaha untuk makan, maka sampai kapanpun dia tidak akan kenyang gitu. Jangan bilang, aduh saya lapar, takdir nih. Enggak gitu.
usaha dulu, ambil makanannya, dimakan, maka takdir dia akan berubah menjadi kenyang. Inilah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang mengikut sertakan peran manusia di dalamnya, sehingga manusia masih bisa untuk mengusahakan atau merubahnya. Makanya salah satu dalilnya dalam Al-Quran itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan, tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau tidak akan merubah keadaan seseorang sampai seseorang itu atau kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Jadi Allah tidak akan serta-merta merubah orang lapar menjadi kenyang, kecuali orang itu mau berusaha untuk makan agar takdirnya berubah menjadi kenyang. Ketika dia makan, maka Allah tentukan takdirnya untuk jadi kenyang. Allah tidak akan serta-merta merubah takdir orang bodoh menjadi pintar, ya. Bukan tidak bisa, bisa, ya. Tapi Allah ingin melibatkan peran serta kita sebagai manusia, ikhtiar kita sebagai manusia sampai mana, sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita sudah berusaha secara maksimal, barulah itu disebut dengan takdir, gitu. Nah, apa hikmahnya kita beriman kepada takdir? Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kalian semua paham bahwa salah satu rukun iman yang harus kita yakini adalah untuk beriman kepada takdir atau kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketentuannya baik menurut kita ataupun buruk menurut kita, ya. Tapi ingat, ada takdir yang sudah memang tidak bisa dirubah lagi, dan ketika itu dirubah maka itu menyalahi takdir dan malahan menjadi berdosa. Kayak misalnya dia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, itu takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Ketika dia merubahnya, maka itu akan terjadi dosa di situ. Tapi ada yang disebut juga dengan takdir mu'allaq, takdir yang diizinkan oleh Allah manusia untuk berusaha mengupayakannya. Seperti tadi kepintaran, maka tidak bisa disebut takdir sebelum dia berusaha secara maksimal. Artinya dia pasrah sebelum waktunya. Ya, ketika dia sudah berusaha secara maksimal, barulah itu yang disebut dengan takdir. Oke, sampai sini anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, tingkatkan pengetahuan kita sebagai seorang mukmin agar senantiasa menjadi orang-orang Islam yang kuat secara fisik, kuat secara pikiran, kuat secara rohani, sehingga kita menjadi generasi-generasi penerus yang akan meneruskan bangsa ini dengan pewaris yang terbaik, dengan hal-hal yang bermanfaat insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.